dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapan di Tengah, semester 3C kelompok 1 Kewirausahaan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Produk dan Penentuan Harga Jual. Sebelum kami memulai materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Nama saya Niti Juliana. Nama saya Ika Nofrida Tambungan. Nama saya Octavia Simanungkalir. Nama saya Stefani Seremena Stompul. Nama saya Kiti Adelia Tanjung. Nama saya Natalia Stolta. Berikut penjelasan dari kami. Produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi. Dalam strategi pengembangan produk terdapat potensi, keuntungan maupun risiko dari aktivitas pengembangan produk dan banyak faktor yang menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan melakukan pengembangan produk baru. Tujuan dari pengembangan produk: yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk atau pembungkus. Tahap-tahap pengembangan produk. Yang pertama, ide generation atau pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan pencairan peluang produk baru secara terus-menerus dan sistematis. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan gagasan-gagasan baru dan segera mengenai penciptaan produk. Yang kedua, ide screening atau penyaringan gagasan. Setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya. Dalam produk screening, kekurangan ketidakcocokan atau gagasan yang tidak menarik lainnya harus disingkirkan dari tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, konsep development and testing atau pengembangan dan pengujian. Menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumen dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumen untuk konsep awal pengembangan produk tersebut. Yang keempat, marketing strategi development atau pengembangan strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran. Keuntungan yang hendak dicari dari beberapa tahun pertama. Yang kelima, bisnis analisis atau analisis bisnis. Analisis bisnis dan finansial digunakan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Di sini dilakukan analisa terhadap sejumlah aspek seperti proyeksi permintaan pasar, perkiraan biaya produksi, dan peta persaingan. F. Product development atau pengembangan produk. Pengembangan produk mengkonversikan ide pokok baru menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasikan pola strategi pemasaran yang akan diterapkan. G. Pengujian pasar. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand positioning, dan assessing testing. H. Komersialisasi. Setelah pengujian selesai, perusahaan siap untuk mengenalkan produknya ke pasar yang ditargetkan secara full scale. Beberapa faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru adalah kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu, pasar yang terfragmentasi, batasan sosial dan pemerintah, biaya pengembangan, kelangkaan modal, waktu pengembangan yang dibutuhkan relatif pendek. Harga dan penetapan. Harga merupakan suatu nilai tukar dan produk barang atau jasa yang umumnya dinyatakan dalam suatu moneter atau rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan sebesar-besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Tujuan penetapan harga yang pertama untuk memaksimalkan laba. Penetapan harga biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Yang kedua, untuk meraih pangsa pasar.
Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target pasar atau target market, maka perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Yang ketiga, return of investment atau pengambilan modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi untuk menaikkan profit serta angka penjualan. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Penetapan harga yang tepat agar tetap mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima, untuk tujuan stabilisasi harga. Yang keenam, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Metode penetapan harga dan penyesuaian terhadap harga. Penetapan harga berdasarkan biaya ada 3 bagian, yaitu 1. Penetapan harga berdasarkan biaya plus, 2. Penetapan harga markup, 3. Penetapan harga BAP atau break even point. 1. Penetapan harga berdasarkan biaya plus. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. 2. Penetapan harga markup. Untuk metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah jumlah tertentu. 3. Penetapan harga BAP atau break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. 2. Penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. 3. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap volume atau nilai yang diterima, price value, sensitivitas harga, dan perceived quality. Pengaruh metode penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan 2 cara. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.